Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 17 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa dan Nana yang sedang menidurkan Junior. Di sisi lain, Dewa di situ menghubungi dokter karena untuk operasi anaknya Junior. Dewa mencari dokter yang terbaik buat Junior agar Junior gendang telinganya biar cepat sembuh dan kembali normal. Di sisi lain, setelah Dewa menghubungi dokter tersebut, dia telah mendapatkan dari temannya bahwa ada dokter yang paling canggih. Di situ Dewa mengambil keputusan untuk segera mendatangi dan untuk segera merawat dan mengoperasi anaknya itu Junior. Singkat cerita, Dewa selesai menghubungi dokter tersebut dan Dewa langsung masuk ke kamar Nana. Di situ terlihat Nana sedang menidurkan Junior dan Dewa berkata kepada Nana bahwasanya udah tidur Junior, ungkap Nana kepada Dewa. Di situ langsung Nana menjawab, "Iya mas, Junior sudah tidur pulas. Gimana keadaan dokter tersebut?" Di situ langsung Nana menanyakan bahwa dokter sudah dapat apa belum. Di situ Dewa menjawab, "Aku sudah mendapatkan dokter yang terbaik. Yang mengasih tahu adalah temanku," ungkap Dewa kepada Nana. Di situ terjadilah keromantisan antara Nana dan Dewa. Namun setelah mau romantisan ya guys, Nana teringat acara besok di panti asuhan dan di situ Nana dan Dewa beremuk untuk mengasihkan bantuan barang-barang yang layak pakai. Di situ singkat cerita, ide Nana dan Dewa langsung disebarkan ke grup. Karena ide Nana ini harus disebarkan ke grup agar mereka tahu bahwa panti asuhan agar mereka untuk menyumbangkan barang-barang yang masih layak ke panti asuhan. Di situ sangat disetujui oleh Dewa dan otak dan kecerdasan Nana telah terpakai oleh Dewa dan di situ sangat senang sekali Nana setelah mendengar pujian-pujian dari suaminya yaitu Dewa Buwana. Singkat cerita, setelah itu langsung Nana dan Dewa menyebarkan ke grup untuk teman-temannya agar teman-temannya supaya bisa membantu ke panti asuhan secara barang yang masih layak dipakai untuk disumbangkan ke panti asuhan. Singkat cerita, di situ terlihat di markasnya geng Cakarping yang telah lagi latihan bela diri. Setelah itu Neti yang sedang melatih anak buahnya untuk bela diri, tiba-tiba datang bunyi WA. Dan di situ Neti melihat WA tersebut karena ini sangat penting dari Nana dan Neti membukanya. Dan di situ Neti menghentikan latihan tersebut karena Nana minta bantuan. Di sisi lain, geng Cakarping berkata, "Ada apa lagi dengan Nana? Ayo kita serbu kalau Nana ada yang mengganggu," ungkap teman-temannya. Namun Neti, yaitu ketua geng Cakarping tersebut, berkata itu bukan masalah itu, Nana minta bantuan untuk barang-barang layak pakai ke panti asuhan. Singkat cerita, di situ Dewi dan Lucky pun sama seperti Neti yang sedang berlatih. Dia datang WA dari Nana untuk meminta bantuan barang-barang yang masih layak untuk disumbangkan ke panti asuhan. Singkat cerita, di situ Dewi melihat SMS tersebut dan langsung Dewi berkata kepada Lucky bahwasanya Nana meminta bantuan kepada kita untuk menyumbangkan barang yang layak pakai, apakah akan disetujui? Nah di situ ternyata Lucky sangat setuju sekali ya guys dengan ide-ide Nana seperti ini. Singkat cerita, di situ Pak Nopal pun mendapatkan SMS yang sama. Di situ Pak Nopal langsung mengambil HP dan dia langsung menghubungi anak buahnya untuk mencari bahan-bahan boneka, baju, apapun mainan untuk dikirim ke
panti asuhan, tapi cari yang layak pakai, jangan yang sudah jelek. Di situ Pak Nopal langsung menghubungi anak buahnya, dan di sisi lain Pak Nopal pun sangat senang dan bahagia mendengar ide-idenya Nana anaknya untuk membagi barang-barang yang layak pakai ke panti asuhan. Di situ terlihat Kelvin yang sedang memantau gerak-gerik Pak Nopal, karena Kelvin sekarang semakin curiga kepada Pak Nopal setelah terjadi kebakaran itu. Pak Nopal sangat dekat dan sangat sayang kepada Nana dan juga Junior. Di sisi lain, di dalam rumah tersebut antara Nopal dan Wilson itu di dalam hatinya sama-sama mempunyai rahasia untuk saling menghancurkan karena kecurigaan Kelvin setelah akrab dengan Nana. Di sisi lain Pak Nopal punya niat untuk ngambil keuntungan dengan cara Kelvin menjadi anaknya. Di sisi lain di situ semua antara Kelvin dan Pak Nopal, apakah nanti akan terjadi dengan gerak-gerik dan kejahatan-kejahatan mereka antara Nopal dan Kelvin akan bertempur di dalam satu rumah. Oke guys, singkat cerita, Nopal setelah menghubungi anak buahnya untuk membagi barang-barang layak pakai ke panti asuhan sudah selesai. Di situ sangat terima kasih sekali ke anak buahnya. Nopal sekarang dia akan mencari barang-barang tersebut. Oke, di adegan-adegan selanjutnya. Di situ setelah Kelvin menguping pembicaraan Nopal dengan anak buahnya, Kelvin pun tidak kalah set ya. Dia langsung akan menghubungi Tony. Tony dihubungi oleh Kelvin, bahwasanya Kelvin pun langsung menyuruh Tony untuk mencari barang-barang yang layak pakai, sebuah boneka mobil-mobilan untuk dikasihkan ke panti asuhan. Namun di sisi lain, gerak-gerik Kelvin menyuruh Tony ada maksud yang tertentu. Di situ Kelvin menyuruh Tony untuk mengasih boneka dengan bom molotov ya, karena biar di panti asuhan kena bom molotov dan semuanya bubar dan hancur, apalagi tujuannya ke Nana dan juga Dewa. Di situ perbuatan Kelvin untuk menyuruh Tony mencari barang-barang layak pakai sebagai boneka dan mobil-mobilan, suruh diisi dengan bom molotov, tujuannya untuk menghancurkan Nana dan Dewa. Dan juga di situ panti asuhan pun akan kena. Apakah Kelvin dan Tony akan berhasil dengan niat buruknya untuk menghancurkan di panti asuhan tersebut? Apakah cuma sia-sia karena trik-trik Pak Nopal sekarang sudah ketahuan? Maaf, trik-trik trik-trik Kelvin sama Pak Nopal sudah ketahuan. Maka dari itu Pak Nopal sengaja menyuruh Priska untuk pergi ke Bogor. Maka dari itu Pak Nopal sudah tahu rencana busuk Kelvin untuk menghancurkan acara di panti asuhan. Sedangkan acara tersebut Nana yang megang adalah anak kandung dari Pak Nopal. Maka dari itu apapun yang terjadi, Pak Nopal telah siap untuk menyuruh anak buahnya menjaga Nana dan Junior. Takut ada kejahatan-kejahatan dari saudara Kelvin si Bayawak Darat. Singkat cerita, setelah menghubungi Tony, di situ terlihat Tony. Karena Tony disuruh oleh Kelvin Bayawak Darat, suruh memasukin bom molotov ke sebuah boneka yang akan dikasihkan ke panti asuhan. Di situ Kelvin menyuruh dengan Tony dengan cara cantik ya. Nanti dikasih boneka tersebut kepada panti asuhan, udah positif bom tersebut beberapa menit, beberapa waktu mungkin akan meledak. Itu sekarang Tony sedang merakit sebuah boneka yang dimasukin oleh bom molotov suruhan si tangkurak Kelvin si Bayawak Darat. Apakah akan terjadi dengan hal-hal seperti ini untuk menghancurkan panti asuhan? Apakah keburu ketangkap saudara Tony sama orang-orang terdekatnya, yaitu Pak Nopal?
Pak Nopal positif akan tahu dengan kejahatan-kejahatan si Tangkurak Tony untuk menghancurkan panti asuhan tersebut. Singkat cerita, di situ terlihat Lia dan Fajar. Lia merasa kehilangan cincin tunangannya. Di situ Lia sangat bingung sekali mencari cincin tersebut karena cincin tersebut adalah tunangan dari Fajar, dan di situ Fajar pun bengong sedang memikirkan di manakah jatuhnya cincin itu. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kata-kata kurang merna karena Mimin tas ngabudah rada balelol. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para bunda dimanapun kalian berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton.